Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita pagi ini adalah teguran. Sahabat, tentu adalah hal yang tidak mudah bagi kita untuk menerima teguran dari orang lain. Seringkali kita menjadi marah, tersinggung, atau merasa diri direndahkan ketika orang lain menegur dan mengingatkan kesalahan yang telah kita perbuat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, sebab ada istilah nobody perfect. Akibatnya tentu kita tidak luput dari teguran. Bisa jadi kita ditegur orang tua, ditegur guru atau dosen, ditegur pimpinan di tempat kerja, ditegur oleh pemimpin rohani atau hamba Tuhan di gereja, bahkan ditegur sendiri oleh Tuhan. Adapun respons tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda. Ada sebagian orang bisa menerima dengan lapang dada, tapi tidak sedikit pula yang mengeraskan hati, tersinggung, marah, dan bersikeras tidak mau mengakui kesalahan. Teguran Tuhan terhadap umatnya ada berbagai cara sahabat. Melalui firman-Nya, melalui masalah, peristiwa atau situasi yang terjadi. Nah, meski demikian, jangan selalu beranggapan bahwa ketika orang lain sedang mengalami masalah berat atau sakit penyakit, kita mengartikannya bahwa orang tersebut sedang ditegur Tuhan karena telah berbuat dosa. Tidak seperti itu sahabat. Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun, belajarlah untuk tetap bersyukur, karena setiap tegurannya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, membuat hidup kita jauh lebih baik, memurnikan iman, dan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memedulikan kita. Justru ketika kita bebas dari teguran Tuhan, berarti kita ini adalah anak-anak gampang, seperti yang ditulis di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan ke-8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita menerima didikan darinya dalam bentuk teguran. Jangan sekali-kali berusaha untuk lari dari teguran tersebut sahabat. Mengapa? Amsal 10 ayat 17. Sebab siapa mengindahkan didikan menuju jalan kebenaran, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Sahabat, ada teguran yang mendidik yang membuat seseorang sadar akan kesalahannya. Namun ada pula teguran yang justru mematahkan semangat. Teguran yang bertujuan untuk mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok adalah teguran yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti teguran Nabi Nathan terhadap Daud berkenaan dengan perselingkuhannya dengan Batsheba. 2 Samuel 12 ayat 9 mencatat, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Meski sebagai raja atau pemimpin besar, Daud tidak tersinggung dengan teguran itu. Sebagai seorang pemimpin besar pun, kita tentu harus siap menerima teguran sahabat. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau diajar dan ditegur. Inilah yang disebut dengan kerendahan hati. Alkitab menegaskan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 tentang hal kerendahan hati. Berbunyi demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah sahabat, Daud menerima teguran keras dari Nabi Nathan tersebut yang akhirnya membuat Daud bertobat dan menulis Mazmur 51 ini sebagai doa pengakuannya. Dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya, memohon pengudusan serta perkenanan Tuhan.
Daud juga senantiasa membuka hati untuk dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Nah sahabat, dari sini kita tahu bahwa hati yang terbuka artinya hati yang siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Kebanyakan orang tidak suka bila ditegur oleh orang lain, sekalipun sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Orang-orang yang tidak berjiwa besar maka tidak mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Justru malah merasa tersinggung, marah, dan menyalahkan orang lain saat ditegur. Banyak orang Kristen yang ngambek dan kemudian mogok tak mau lagi beribadah, malah pindah ke gereja lain sebab merasa tersinggung dengan teguran firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan di atas mimbar. Apalagi jika teguran tersebut berkenaan dengan dosa yang telah diperbuatnya. Sahabat, jika Tuhan menegur kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, maka seharusnya respon kita adalah kita bersyukur dan berbahagia. Mengapa demikian? Sahabat, teguran Tuhan adalah bukti bahwa Dia sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Terkadang tegurannya memang keras dan menyakitkan, tapi ingat, bertujuan untuk mendidik kita. Seperti halnya yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Adakah seorang anak yang tidak pernah ditegur oleh bapaknya? Sahabat, Tuhan menegur kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang jauh dari jalan-jalannya. Sebab ketika menyimpang dari jalan Tuhan, itu berarti kita sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Pemazmur menyadari hal ini, maka ditulis dalam Mazmur 119 ayat 67 dan 71. "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Di sini pemazmur bersyukur ketika ia ditegur oleh Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka dari itu sahabat, mari milikilah respons hati yang benar saat ditegur Tuhan. Teguran Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita meminta pengampunan Tuhan dan berkesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Teguran Tuhan selalu mendatangkan pemulihan. Saat kita mengakui kesalahan, memohon pengampunan, percaya Dia pasti menyatakan kasih-Nya dan memulihkan keadaan kita. Teguran Tuhan bertujuan mengoreksi hidup kita dan membuat kita semakin peka rohani. Puji Tuhan sahabat, renungan pagi hari ini begitu indah, memberikan satu nasihat bagi kita untuk kita menerima teguran Tuhan dengan kerendahan hati sebagai bentuk Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk memulihkan dan memperbaiki hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh indah kami mendengarnya Tuhan. Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang peduli dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak menghendaki kami hancur dan binasa. Untuk itu Tuhan berikan kami hati seorang murid yang mau dididik oleh firman-Mu, yang mau diarahkan oleh firman-Mu, yang mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin saat ini kami seringkali tidak merelakan hati kami untuk ditegur. Kami marah, kami mengacuhkan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami ambil keputusan bahwa ketika firman itu datang kepada kami dan menegur setiap kami mau meresponnya dengan sikap hati yang benar. Karena kami mau Tuhan, hidup kami ini adalah hidup yang dipulihkan, yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.